Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Selamat pagi semua. Apakah semua baik-baik saja? Ada yang aneh dengan saya? Ada apa dengan saya? Saya rasa juga ada aneh dengan saya ya. Tapi saya harus pakai ini. Shalom untuk saudara-saudara di rumah. Nanti saudara akan tahu apa yang saya akan buat saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang menerapkan hikmat Tuhan di dalam keluarga. Kalau saya boleh bertanya, kenapa kita harus menerapkan hikmat Tuhan di dalam keluarga? Itu berarti ada sesuatu, keterbatasan, kekurangan dalam diri kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Menerapkan hikmat Tuhan dalam keluarga. Minggu pertama kita sudah membahas bagaimana Allah merancang pernikahan. Pernikahan dirancang oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merancang pernikahan kalau Tuhan tidak merancangkan. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, Tuhan tahu apa yang harus dibuat. Dan bagian terakhir, Dia merancangkan pernikahan. Kalau Dia merancang itu berarti masih ada dalam pikiran Tuhan, belum terwujud. Tetapi kemudian Tuhan sendiri mewujudkan apa yang Dia rancangkan. Adam belum ada, tetapi kemudian Tuhan menciptakan Adam. Waktu Adam hidup bersama-sama binatang-binatang, Dia memberi nama semua binatang, tetapi tidak satu binatang pun yang dijumpai cocok dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan mengambil tulang rusuknya saat Dia tidur dan Dia menciptakan Hawa. Dikatakan wanita berasal dari tulang rusuk laki-laki. Itu sebabnya Dia dinamakan wanita. Kalau Dia tidak diambil dari tulang rusuk laki-laki, saya tidak tahu Dia nama apa. Tetapi Tuhan katakan Dia disebut wanita karena Dia berasal dari tulang rusuk laki-laki. Beberapa hari saya searching, saya cari berapa tulang rusuk wanita, berapa rusuk laki-laki. Rupanya jumlahnya sama. Saya kira ada yang hilang satu. Itulah kedaulatan Tuhan. Dia ambil tapi Dia bikin pas sama. Coba saudara nanti pulang cari. Kalau Tuhan ambil satu, kalau kita punya 24, kalau ambil satu harusnya sisa 23 ya. Tetapi ini 24, di situ 24, itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dia menciptakan pasangan yang luar biasa, yang lain satu dengan yang lain sulit untuk memahami. Laki-laki sulit memahami istri dan istri sulit memahami laki-laki. Coba kita mau jujur hari ini. Yang paling sulit memahami siapa? Kalau saya tanya bapak-bapak. Coba jujur dan ibu-ibu harus jujur hari ini. Paling sulit dipahami di dunia ini siapa saudara-saudara? Laki-laki atau perempuan? Saya tanya kenapa ketawa saudara-saudara. Supaya yang di samping itu tahu, ternyata saya selama ini sulit dipahami. Jawab pribadi ya. Kuat-kuat juga boleh supaya yang di samping itu dengar. Ternyata selama ini kau sulit dipahami. Coba jawab, siapa yang sulit dipahami? 1, 2, 3. Saya ada dengar satu suara yang paling kencang bilang perempuan. Siapa itu? Coba yang perempuan jawab, siapa yang paling sulit dipahami di dunia ini?
Jadi Tuhan waktu mengambil tulang rusuk kita, dia ambil satu tetapi tetap dua pas. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang hilang, dibuat pas oleh Tuhan. Yang sulit dimengerti oleh ilmu pengetahuan. Tetapi supaya dunia tahu, Allah sulit dimengerti. Dan Allah yang sulit dimengerti ini yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan harus takluk kepada Allah yang sulit dimengerti itu. Karena waktu kita takluk kepada Tuhan, baru kita tahu, oh ternyata saya punya banyak keterbatasan. Dan waktu Tuhan menciptakan dikatakan dia sendiri yang bawa, dia mempertemukan. Seorang laki-laki, seorang perempuan dipertemukan oleh Tuhan. Saudara suka lihat ya, gambar hati. Kan anak-anak sekarang suka ya, ada gambar hati kan selalu utuh ya. Tapi sekarang kan di tengahnya tuh ada sit, pecah hatinya ya. Kalau lagi pacaran, woi kamu pakai yang sebelahnya ya, saya pakai sebelahnya. Nanti kalau sudah mau menikah kita satukan, hatinya satu. Begitu enggak ya? Waktu saya pacaran belum zaman model hati begitu Pak ya. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kita yang dipersatukan ini manusia sebelah dan manusia sebelah. Kalau manusia separuh dijadikan satu itu sangat mudah. Tetapi Tuhan menciptakan satu manusia utuh dengan kepribadian yang berbeda dari latar belakang keluarga yang berbeda. Diciptakan wanita dari satu pribadi yang utuh, latar belakang yang berbeda, karakter yang beda. Dipersatukan oleh Tuhan. Nah lo apa yang terjadi? Ini utuh. Tetapi dua yang utuh ini harus menjadi satu. Caranya bagaimana? Di dalam mempersatukan dua yang berbeda ini, aduh susah sekali mau pakai alat peraga. Harus mengalami gesekan yang luar biasa. Alkitab mencatat, mulai dari Adam dan Hawa dipersatukan oleh Tuhan. Bahkan keluarga Kristen sampai saat ini, masalah dalam keluarga tidak pernah kelar, tidak pernah selesai. Karena setiap saat harus menyesuaikan diri untuk menjadi sama. Ada orang yang bilang, saya sudah menikah 50 tahun dan lebih. Rasanya saya tidak pernah mengenal suami atau istri saya. Karena sampai mati kita belajar untuk mengenal dia. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu, dia mempersatukan kita di bawah fondasinya Tuhan. Jadi saudara bayangkan ini tangan Tuhan yang sangat besar itu. Saya mengibaratkan kita seperti ini yang utuh. Dipersatukan Tuhan dalam fondasinya Tuhan. Saudara dan saya keluarga kita ada di dalam tangan Tuhan yang menjadi fondasi yang sangat kokoh dalam hidup kita. Lagi kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mempersatukan kita ini menyaksikan apa yang terjadi, gesekan-gesekan, masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, itu disaksikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menutup tangannya supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kasih peraturan, jangan pernah meninggalkan pasangan karena Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Fondasi yang begitu kuat pun masih tetap saja ada goncangan dalam rumah tangga. Krisis terbesar yang dihadapi manusia abad 20 ini, yaitu cinta yang sejati telah meninggalkan keluarga. Masalah yang paling besar dalam keluarga yaitu cinta yang sejati telah meninggalkan keluarga. Kalau Kidung Agung katakan cinta itu kuat seperti maut. Kalau berpisah sakit luar biasa. Cinta itu mengikat sendi-sendi kehidupan suami, istri dan anak-anak. Sehingga kalau cinta itu bermasalah, seluruh keluarga akan bermasalah. Kalau bapak dan ibu punya masalah, kadang itu akan dirasakan oleh anak-anak.
Kalau bapak dan ibu punya pergumulan yang berat, pasti mempunyai dampak. Anak akan merasakannya. Mengapa kita membutuhkan menerapkan hikmat Tuhan dalam keluarga? Karena di atas semuanya hikmat Tuhan adalah hikmat yang paling tinggi yang bisa kita lakukan. Yang saya mau katakan kepada saudara dan saya hari ini, hikmat Tuhan berikan untuk kita semua. Waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik. Hikmat itu tetap akan ada dalam kita. Tetapi di saat kita mulai melenceng dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita tidak taat dan setia kepada Tuhan, hikmat itu akan Tuhan cabut. Karena Tuhan tidak mau dirinya dipermalukan melalui orang-orang yang menyalahgunakan hikmat Tuhan. Dan akhirnya Salomo berkata, semua yang saya punya sia-sia. Kaya boleh, terkenal boleh, hebat boleh karena semua pemberian Tuhan. Minta hikmat boleh. Tetapi yang satu Tuhan minta dari kita. Tetap setia dan taat. Supaya Tuhan tetap memberikan hikmat dalam hidup kita. Itulah yang Yakobus mau katakan kepada kita hari ini. Mengapa kita membutuhkan hikmat Tuhan diterapkan dalam keluarga kita. Oh bapak-bapak yang pintar, bapak-bapak yang hebat bisa cari uang. Itu sangat baik untuk kesejahteraan keluarga. Alkitab bilang kalau tidak kerja tidak usah makan. Jadi harus rajin. Tetapi dikatakan di sini harus meminta hikmat dan taat dan setia dalam keluarga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang yang ada di perantauan. 12 suku yang ada di perantauan. Mereka ada dalam suasana yang sangat berat dan sangat sulit. Mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam tekanan. Sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi Yakobus menulis surat kepada jemaat-jemaatnya. Dia dari Yerusalem, dari Bait Allah. Dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di perantauan. Cari hikmat Tuhan. Menghadapi kesulitan pergumulan ekonomi yang luar biasa. Yakobus katakan, cari hikmat Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Kemudian di dalam Yakobus 3 ayat 17, hikmat seperti apa yang kita butuhkan? Dikatakan kita membutuhkan hikmat yang murni. Saudara, kenapa saya pakai kacamata ini? Saya mau katakan, orang pintar, orang hebat, kaya raya, terkenal, kita punya semua. Hikmat yang Tuhan berikan akan berguna waktu kita taat. Tetapi di saat kita tidak taat, semuanya akan hilang. Waktu saya pakai kacamata ini, saya lihat saudara semua gelap. Waktu kita tidak ada dalam hikmat Tuhan, semua orang kita menilai salah. Semua orang tidak benar. Semua orang dalam posisi yang tidak baik, saya yang paling hebat. Itulah sebabnya Yakobus katakan, buka selaputmu, lepas. Kacamatamu yang menutup yang kau tidak bisa melihat kebaikan orang lain, dilepas. Yaitu satu, butuh hikmat yang murni dari Tuhan. Hikmat yang murni yaitu hikmat yang kudus. Hikmat yang benar. Tidak mempunyai motif-motif tertentu dalam hidupnya. Dan hikmat yang murni yaitu hikmat yang menguasai diri. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kadang ada orang merasa diri begitu hebat. Sehingga merendahkan orang lain. Yang berikutnya dikatakan masih dalam pasal 3 ayat 17 dikatakan. Hikmat yang dari Tuhan itu ramah, penurut, mau untuk mengalah. Yakobus katakan
dalam situasi hidup berkeluarga, kita harus menerapkan poin-poin seperti ini. Kita harus ramah satu dengan yang lain. Kita harus mau mengalah satu dengan yang lain. Dan pasal 3 ayat 17 masih berkata mempunyai rasa belas kasihan satu dengan yang lain. Murah hati, peduli, penuh belas kasihan. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi hidup dalam berkeluarga, kita juga harus bermurah hati untuk pasangan kita ya. Ada amin? Ada amin? Kau lemas, lesu, tak berdaya. Ada amin? Harus bermurah hati, harus ramah, harus penurut, mau mengalah. Walaupun benar, kita juga harus posisi kadang-kadang harus mengalah. Oh kadang-kadang kan orang bilang, yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi kadang-kadang Tuhan nguji kita ya, anak-anak Tuhan bersedia mau mengalah. Amin. Kemudian dikatakan tidak munafik, artinya jujur. Roma pasal 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, yang Yakobus mau tekankan, semua yang tadi kita dengar itu hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan itu dikatakan dia murni, dia ramah, dia penurut, dia penuh belas kasihan. Dan yang terakhir dikatakan menghasilkan buah-buah yang baik. Makanya tadi lagu itu luar biasa ya. Kalau Tuhan ada jadi kepala atas rumah tangga kita, surga terjadi dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, hikmat yang dari Tuhan itu membimbing keluarga kita berjalan di dalam kebenaran. Hikmat Tuhan selalu membawa kita melakukan yang benar, hidup benar, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara lihat Ayub, dalam waktu yang bersamaan 10 anaknya meninggal. Dalam waktu sekejap semua hartanya hilang. Tubuhnya sakit, borok dari kepala sampai di kaki. Dia harus menghadapi istri yang menekan dia, menyangkal Tuhan. Untuk apa kamu ikut Tuhan? Kamu seperti ini. Bahkan teman-temannya menghakimi dia. Tetapi kalimat yang paling indah dikatakan oleh Ayub dalam pasal 2 ayat 10b. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dalam pasal 42 ayat 10 dikatakan kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara saya mau katakan hikmat dari Tuhan itu. Kita dapat melihat menembus batas-batas kemampuan kita. Ayub tidak sanggup melihat, tetapi mata imannya melihat kepada Tuhan yang sementara merencanakan kebaikan melalui keluarganya. Setelah dia melewati masa-masa pahit yang berat, penderitaan yang berat, dikatakan Tuhan pulihkan keadaannya dan Tuhan memberikan 2 kali lipat daripada harta sebelumnya. Saudara mungkin hari ini kita bergumul dengan keluarga kita. Tuhan saya tidak sanggup membawa keluarga saya kepada Tuhan. Saya rindu suami, istri, anak-anak berdiri menjembah Tuhan di dalam ibadah. Tapi sampai hari ini saya sulit Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Waktu Ayub dikata-katain istrinya, semua temannya menghakimi dia. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Katakan hari ini istri saya diberikan oleh Tuhan dan Tuhan sanggup merubah istri saya. Suami saya berasal dari Tuhan dan Tuhan yang beri, Tuhan sanggup merubah suami saya. Amin. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan. Ada masalah pergumulan, tidak semua keluarga aman-aman saja. Masalah itu ada, tapi tetap datang berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hikmat daripada Tuhan
Tuhan itu membawa keluarga untuk hidup benar. Yang tidak benar dipulihkan, yang salah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita mau terbuka sama Tuhan. Jangan terbuka sama tetangga. Oh, tetangga bahaya. Jangan cerita sama orang, bahaya. Hamba Tuhan juga ada yang mulut ember. Ada. Ibu Saragi ngangguk-ngangguk. Minta ampun Ibu gereja. Jadi saudara saya mau katakan. Kalau kita mau terbuka tentang keluarga kita sama Tuhan. Jangan pernah ceritakan kelemahan suamimu sama orang lain. Jangan pernah cerita kekurangan istrimu sama orang lain. Itu udah jadi bahan gosip yang paling enak dan segar. Benar ya? Ini kayak lagi acara silet aja ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, kalau kita sudah tahu hikmat Tuhan seperti itu, Yakobus katakan, serahkanlah keluarga dan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 14 sampai 15 dan Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, orang yang dipimpin oleh hikmat dunia itu sangat mengerikan. Saudara, hikmat dunia itu berasal dari hawa nafsu, dari setan-setan. Saya baca ini ngeri juga ya. Bayangkan berasal dari hawa nafsu manusia. Punya keinginan besar, punya ambisi besar untuk mencapai sesuatu. Dan tidak segan-segan untuk menghancurkan dan menyusahkan orang lain. Dan juga dikatakan kalimat selanjutnya berasal dari setan-setan. Apa saja itu? Ada iri hati. Orang yang iri itu, dia tidak suka lihat orang senang. Tetapi dia senang sekali lihat orang susah. Begitu ya? Orang yang iri itu selalu gelisah, tidak bisa lihat kelebihan orang lain. Kalau lihat orang lain senang, dia susah sekali. Dan dia susah kalau lihat orang senang. Model begini Yakobus bilang itu berasal dari mana? Dari setan-setan. Jadi kalau yang suka iri bilang sama dirinya, hati-hati. Ini dari setan ini. Dari hawa nafsu yang mau supaya keinginannya tercapai. Kemudian dikatakan mementingkan diri sendiri. Suka memegahkan diri. Orang yang memegahkan diri itu merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan tidak merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Satu-satu di dunia cuma dia saja. Kemudian pasal 4 ayat 1 dikatakan selalu hidup dalam sengketa dan pertengkaran. Saudara, yang mengerikan sekali. Kalau hikmat bukan dari Tuhan. Selalu ada dalam sengketa pertengkaran, saling membunuh dan berkelahi dalam keluarga. Gila harta untuk memuaskan hawa nafsu. Satu kali saya nonton TV, karena papanya tidak kasih harta, tidak bagi merata. Itu kakak yang paling sulung datang bawa truk langsung masuk dalam garasi. Bayangkan truk saudara-saudara, truk besar. Dia masuk di dalam ruang kerja adiknya, dia ambil kayu, dia pukul sampai kaca-kaca ruang kantornya itu pecah, tidak puas. Dia ambil martil, dia hancurkan semua. Waktu diwawancara, Bapak kenapa bisa terjadi seperti ini? Anak saya yang pertama itu, dia pemalas. Sulit dipercaya. Jadi kalau saya mau kasih perusahaan sama dia, saya takut semua akan hancur. Tetapi dia tidak mau mengerti. Dia mau semua buat dia. Nah, inilah yang terjadi. Yakobus bilang, cari hikmat yang dari atas. Apa yang kita punya bilang Tuhan terima kasih untuk semua kekayaan yang Tuhan berikan, harta yang Tuhan berikan. Tapi biarlah apa yang Tuhan berikan saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Taklukkan anak-anak saya bukan kepada harta, tetapi taklukkan mereka kepada Tuhan. Karena semua yang kami punya berasal dari Tuhan. Amin. Saudara lihat Kain bunuh Habel, iri luar biasa, persembahannya diterima. Saul mau bunuh Daud karena Daud punya kelebihan yang luar biasa. Hati-hati dengan iri.
Orang yang iri selalu suka sakit bagian dalam. Karena apa? Selalu gelisah, gak bisa tidur. Makanya Yakobus berkata, Tuhan yang menciptakan keluarga mengalami gejolak yang luar biasa. Siapa yang bisa perbaiki keluarga kita? Manusia tidak bisa, orang tua tidak bisa, pendeta tidak bisa. Tetapi Tuhan yang menciptakan keluarga sanggup memulihkan keluarga saya dan saya, saudara dan saya. Hari ini Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan yang menciptakan keluargamu. Katakan, Tuhan, keluarga saya lagi sakit Tuhan. Keluarga saya mengalami goncangan seperti ini Tuhan. Anak-anak saya mengalami seperti ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, lakukan yang terbaik untuk keluargaku. Tuhan, saya minta Tuhan yang memulihkan. Saudara, Tuhan kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Dia sangat mengerti kondisi kita dan dia sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.